Oke guys, welcome back to my YouTube channel Amandio55. Kita udah lagi hari-hari berat banget sih minggu ini. Kita banyak kerjaan ngurusin mobil touring kemarin, MGP Racing Team. Oh ya, kalau yang belum ketemu atau belum tahu MGP Racing Team itu apa, itu MGP Racing Team adalah tim balap gua tahun ini yang gua sama Ezra akan gua jalanin buat di ISOM. Nah kemarin kita 1,5 minggu kita prepare mobilnya karena kemarin presscon dan kita memang lagi arahin fokusnya ke sana, tapi anyway kita back on di YouTube dan kita akan masih sharing-sharing project-project lucu-lucuan kita. Oke, kalau kemarin kita bahas tentang S13 yang kita lagi bikin, yang punyanya Kohansen, yang X Hermawan. Sekarang kita ada satu lagi Nissan Silvia yang kita akan review. Nah ini bukan punya gua, tetap punya teman gua. Satu lagi kita lagi bikin di 55 Racing. Nah ini totally rebuild buat for daily, tapi mesinnya udah di rebuild juga sama teman gua. Terus kita sekarang lagi assembling, kita pasang-pasang kabel, wiring, kaki-kaki, semuanya you name it. Nah sekarang mobil lagi di belakang, nah kita mau cek mobilnya. Nah ini kerjaan kita buat next ke depan, dan so stay tune di YouTube channel gua, dan let's go, kita cek mobilnya. Nissan S15 tahun 2000. Nah ini mobilnya sama kayak punya gue, yang S15 juga. Cuman punya gue udah keliling mana-mana, terus udah pakai buat khusus drifting. Tapi yang ini dari mobil drifting jadi mobil harian. Nah di sini ada mesin SR20 DT dan ini udah diubah beberapa komponennya balik ke original lagi. Dan kita lagi banyak kerjaan banget karena kita dapat mobil ini full bare chassis. Dan kita lagi pelan-pelan satu-satu buat pasang barang-barangnya. Kirain barangnya banyak banget. Tapi anyway, kita enjoy the proses dan let's go, kita keliling-keliling mobilnya. Nah ini dia nih mesinnya nih. Nah ini mesinnya SR20 DET S15 atau S14. Nah yang mau tahu bedanya apa S15 S14? Nah ini ada di sini. Kalau S14 dia flat top, kalau misalnya kalau S13 dia flat top, kalau 14 15 dia ada notchback. Nah, jadi dia lebih bungkuk belakangnya. Nah, biasanya kalau mesin ini dia tipenya udah VVTi, udah pakai peranti VVTi. Di sini mesinnya masih standar, tapi udah rebuild ganti turbo yang baru. Jadi kalau dilihat nih, turbonya udah di clean up, cuma kita harus tutupin supaya nggak ada kotoran. Nah, headernya kita pakai Tomei. Ini piping aluminium custom, tapi harus masih kita fitting lagi untuk bisa nyocokin ke intercoolernya. Nah, di sini udah ganti radiator juga pakai forge supaya air yang ada di mesin putarannya juga bagus. Plus udah double fan. Jadi dua fan ini ngebantu untuk anginnya masuk ke untuk ngisep angin dari radiator udara panasnya, jadi radiatornya tetap adem. Kita pakai intercooler ISR. Jadi basically setup standar di mobil. Nah, terus kalau kalian lihat di sini masih banyak kabel-kabel. Nah, ini kabel-kabel urusan kabel wiring sama kabel body. Cuman anyway kita akan take out kabel-kabelnya. Nah, Ajis dari tim kita lagi nge-wiring kabel-kabel. Dia membuat kabel-kabel semua body yang ada di panel mobil ini. Kayak misalnya AC, lampu, terus beberapa tombol-tombol lah ya yang ada di panel. Supaya mobilnya itu jalan, karena kan dari mobil drifting nih, yang biasanya panel-panel lebih simple. Nah ini panel-panelnya harus difungsiin sesuai dengan aslinya mobil. Nah ini tantangan kalau mau bikin mobil restorasi, terutama dari mobil bahan ke jadi mobil harian. Nah emang nggak gampang sih buat atur mobil jadi dari mobil balap ke mobil harian kayak begini ya, karena parts-partsnya itu dari mobil asli juga harus kita lihat parts-parts OEM-nya. Jadi misalnya kayak switch panelnya, terus original parts panel kayak pecah-pecatannya, tombol-tombolnya, itu kan mobil ini kan sebenarnya udah nggak diproduksi lagi nih tahun-tahun ini, dan sebagian partsnya juga udah ada yang udah stop production. Nah jadi kita harus tim juga harus bisa tahu nih mana kita harus beli barang-barang orisinilnya supaya bisa ngomplitin mobilnya. Nah ini tantangan kalau mau bikin mobil restorasi. Nah sekarang kita cek kaki-kakinya ya. Kita naikin dulu. Ops, masih nyala. Kita naikin dulu mobilnya.
sekarang mobil udah naik, kita tinggal ngolong dalamnya. Kaki-kaki belakang semua joinnya baru semua, sampai busing-busingnya juga baru. Ini aftermarket, jadi kadang-kadang kalau beli orisinil harganya mah aftermarket mirip-mirip, cuman ini lebih keras sedikit dari yang orisinil. Nggak apa-apa sih lebih keras, jadi supaya umurnya juga lebih panjang. Arm-arm semua juga udah di powder coat, jadi kelihatan lebih bersih. Nah, ini ada gardannya kita masih pakai R33 GTR. Kemarin juga kita udah pasang juga untuk propeller shaftnya, ini harus custom karena yang orisinil juga udah susah juga kita cari yang bener-bener pure. Makanya kalau di sini lihat masih ada las-lasan. Jadi gunanya las-lasan ini buat untuk ngebalance, untuk ukur sesuai dengan ukuran dari gearbox ke join. Nah, ini kelihatan sangat bersih dalam undercarriage-nya karena kayak penanti gearbox seperti ini udah di sunblast lagi, jadi warnanya kayak warna orisinil. Dan sebagian juga kaki-kaki arm udah di powder coat. Nah, kita di sini udah pasang rem baru dari Dixel, jadi supaya pengeremannya juga makin mantap. Sama juga yang belakang juga udah pakai Dixel. Nah, ini juga ada slot ininya ya, ada stripesnya, jadi supaya angin itu buat di pengereman ini bisa ngedinginin atau ngereda si udara di dalam. Jadi ini mobil total rebuild semua dari wiring. Di sini juga kita kemarin masang fuel lines, kita bikinin bracket di sini. Terus ya pasang propeller shaft. Lalu yang ini juga ini kita pasang untuk linknya kita pasang untuk menembak ke si steering column. Nah, lalu kalau lihat dari turbo di atas nih juga udah pakai downpipe-nya dari Tomei sampai ke belakang. Nanti ini full Tomei sampai belakang sana. Sementara kita masih taruh di tengah dulu. Nah, ini udah ada bracketnya juga. Kita bikin bracket di sini. Nah, nanti pakai Tomei supaya suaranya lebih adem, jadi lebih orisinil kesannya. Jadi seperti yang gue bilang tadi, dari restorasi mobil tuh paling susah yang memang cari part standarnya. Beda kayak misalnya mobil gue yang ini. Nah, S15 gue yang ini, kalau misalnya ini kan emang basically mobil balap, emang di purpose-nya dari jangka panjang ya udah dibikin mobil balap. Cuman yang ini, nah ini agak beda lagi nih. Yang ini dari mobil balap menjadi mobil harian. Sebenarnya udah beberapa sih orang yang udah berhasil, kayak beberapa Silvia juga udah berhasil dari mobil balap ke sampai mobil harian. Tapi kalau untuk urusan mau standarin total, memang butuh take time, butuh passion paling penting gitu. Karena barang-barangnya juga banyak yang kita import, terus juga beberapa barang juga kondisi juga nggak bagus, jadi kita harus repair juga. Repair pun juga kita harus lihat yang ada available di Indonesia apa. Kalau nggak ada, mau nggak mau kita harus import barangnya. Oke, so that's it. Ini kerjaan kita nanti next yang akan menemani kita sekitar 3-4 bulan ke depan. Dan juga jangan lupa untuk upload terus ya, update terus YouTube kalian supaya bisa lihat video-video menarik dari gue, dan jangan lupa untuk juga subscribe YouTube channel gue. Oke, bye bye.